Pulihkan atau bisnis saudara dipulihkan? Keluarga dan bisnis. Pilih salah satu. Saudara dapat seluruh dunia tetapi keluarga saudara berantakan. Pilih mana? Keluarga. Ya Bapak Ibu. Tapi dengar baik. Kalau keluarga saudara dipulihkan, semua pasti mengikuti. Amin. Karena ini khotbah keluarga, saya undang istri saya yang cantik ke depan. Karena di rumah kami dia paling cantik, saudara. Satu-satunya wanita di rumah. Jasnya Nggak ada saingannya. Jasnya dikancing. Oke, Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang tanda bahwa keluarga kita hidup di dalam kerajaan atau dalam sorga, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana keluarga mengalami sorga di bumi. Amin, saudara. Siapa yang pengen di keluarga saudara ada sorga? Semua mau ya, Bapak Ibu ya? Saya juga mau, Bapak Ibu. Nah, pertama, bagaimana supaya keluarga kita mengalami sorga di bumi? Jadi mengalami sorga itu jangan tunggu mati. Amin. Amin. Pak, yang penting mati masuk sorga ya. Amin, amin. Tapi saudara, kenapa nggak kita alami sorga di bumi? Amin. Amin. Nah, maka yang pertama Bapak Ibu, bagaimana mengalami sorga di bumi? Saya akan sampaikan beberapa hal, saudara. Ini masih panjang ke depan, tapi saya mau sampaikan pertama, saudara, bahwa saudara harus menempatkan ya Tuhan sebagai Tuan atas rumah tangga saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Kalau dia Tuan berarti pemilik, betul? Jadi keluarga saudara, anak-anak saudara itu bukan milik saudara. Pemiliknya adalah Tuhan. Pertanyaan bagaimana? Seperti dikatakan oleh Yosua, saudara. Dikatakan Yosua 4:15 dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Katakan sama-sama, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pada waktu Bapak Ibu, pada waktu bangsa Israel sedang goyah-goyahnya, Yosua bilang begini, tetapi aku seisi rumah tanggaku, aku mau menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, dunia boleh berubah, saudara. Semua boleh berubah hari-hari ini, semua berubah. Tetapi ingat Bapak Ibu, pastikan semua keluarga kita, amin saudara. Pastikan semua anak-anak kita, semua anak-anak yang takut akan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu, bagaimana supaya Tuhan itu menjadi Tuhan dalam keluarga. Yang pertama saudara, kita harus membangun mesbah. Katakan membangun mesbah. Membangun mesbah. Bapak Ibu, kami ini sejak kecil Bapak Ibu, sejak kecil, anak-anak kami sejak kecil masih bayi, begitu dari rumah sakit kami doa bangun mesbah sampai hari ini. Nah, kemudian anak makin besar, anak kami juga dia sudah pengen mandiri, udah tinggal sendiri. Tuh, anak kami Joshua yang main gitar, saudara. Kemudian saya punya anak satu lagi namanya Daniel. Dulu dia kerja di Jakarta, nginep di Jakarta. Kemudian dia akan pindah ke Bandung. Berarti kami akan tinggal berdua dengan istri saya di rumah, saudara. Tetapi sekalipun kami berjauhan, selalu bangun mesbah, saudara. Bangun mesbah. Gimana? Itu pentingnya telepon, handphone, saudara. Kami telepon mereka sampai mereka mengangkat. Kadang-kadang masih ngantuk. Saya telepon. Sampai ngangkat, baru saya berhenti nelpon mereka. Kenapa? Mesbah itu penting sekali, saudara. Sebab di mesbah itu kita mengalami Tuhan, saudara. Ya. Dan di dalam mesbah itu kita juga saling mendoakan. Amin, saudara. Saling mendoakan. Itu hal yang kedua. Cara menempatkan Tuhan, pertama sebagai Tuhan dalam keluarga kita, pastikan ada mesbah keluarga setiap hari. Amin. Coba bilang sama saya, untuk memastikan Tuhan menjadi Tuhan dalam keluarga saya. Saya harus pastikan bangun mesbah. Setiap hari. Minggu atau setiap hari? Setiap hari. Yang kedua, saudara, saling mendoakan. Bukan cuma suami doain anak-anak dan istri juga anak-anak belajar saling mendoakan. Katakan amin, saudara. Supaya apa? Sebab doa itu, saudara, sesuatu yang punya kuasa luar biasa.
Apa yang nggak bisa dijangkau dengan perkataan, dengan pemikiran, saudara, doa itu bisa menembus semua. Terus yang ketiga, bagaimana memastikan dia sebagai Tuhan dalam keluarga kita adalah mengambil keputusan apapun, pastikan selalu selaras firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi jangan ambil keputusan yang tidak selaras firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, sekarang kita lanjut ke Elizabeth Elliot bilang begini, saudara. Ketika Tuhan menjadi pusat dalam pernikahan kita, saudara. Kenapa harus Tuhan jadi pusat pernikahan? Karena Tuhanlah yang menciptakan keluarga. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, Elizabeth Elliot bilang gini, kalau Tuhan menjadi pusat dalam keluargamu, maka rencananya akan membawa kekuatan. Ketika keluarga mengalami pencobaan, dan saudara akan indah dalam kasih satu sama lain. Amin. Makanya betapa pentingnya Bapak Ibu, keluarga kita, pastikan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan menjadi pusat segala-galanya, saudara. Nah, ada 3 hal yang akan kita alami ketika kita jadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam keluarga. Yang pertama, saudara, saudara akan mengalami suasana sorga di bumi. Katakan amin. Yang kedua, saudara akan menikmati fasilitas sorga. Tuhan akan menjadi provider, Allah Jehovah Jireh dalam keluarga saudara. Kemudian yang ketiga, saudara akan nikmati adalah menikmati perlindungan sorga. Amin, saudara. Amin. Kita nggak bisa menjaga istri kita, anak-anak kita, dan pasangan kita. Betul, Bapak Ibu? Ya. Tetapi, saudara, ketika kita memastikan Tuhan menjadi Tuhan dalam keluarga kita, karena istri kita atau pasangan kita miliknya Tuhan, maka dia akan jaga. Amin, saudara. Anak-anak kita dia akan jaga, bisnis kita dia akan jaga. Amin. Amin, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, hal kedua bagaimana kita bisa mengalami heaven on earth family dengan fasilitas dan perlindungan surga di tengah-tengah keluarga kita. Slide selanjutnya adalah hal kedua adalah kita mengerti bagaimana kita mengerti rancangan Tuhan bagi pernikahan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, pernikahan itu adalah lembaga ilahi, ya, lembaga ilahi yang diciptakan Tuhan dari sejak semula. Jadi pernikahan itu bukan kontrak sosial, ya Bapak Ibu ya, melainkan rancangan Allah sendiri sejak awal penciptaan. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 18 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mengerti desain Tuhan bagi pernikahan kita, ya. Billy Graham berkata, Bapak Ibu ya, God's plan for marriage is that two lives become one, reflecting his love and unity. Ya, rencana Tuhan dalam sebuah pernikahan adalah 2 kehidupan yang menjadi satu. Ya, ini menggambarkan atau merefleksikan kasih Tuhan dan kesatuan ilahi di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan to live, ya, ayahnya dan ibunya, dan bersatu, to cleave, ya, dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Ya, Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat 24 ini adalah prinsip Tuhan dalam pernikahan. Ingat, ini adalah prinsip Tuhan dalam pernikahan, tidak bisa diganggu gugat. Jadi laki-laki itu ketika menikah dia harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan kata to live ini, meninggalkan meninggalkan ayah ibunya, dan to cleave, bersatu dengan istrinya, ya, dengan pasangannya. Nah, kita akan bahas ini, makna ini akan pada pembahasan berikutnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu ya, kita keluarga-keluarga yang sudah menikah dan anak-anak kami yang sudah dewasa yang akan memasuki kelak juga akan memasuki pernikahan. Nah, kita harus, bagi kita yang sudah berkeluarga, kita harus refresh kembali, dan anak-anak kami ini menjadi pegangan tuntunannya ketika engkau akan memasuki pernikahan. Engkau harus paham, kita harus paham bagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita harus mengerti apa tujuan pernikahan. Yang pertama, Bapak Ibu, tujuan pernikahan itu adalah keintiman. Keintiman itu pada waktu kita menikah, maka pasangan kita ini adalah teman terintim. Paling dekat. Teman yang terdekat bagi kita ya, bagi kita suami istri ya. Nah, dia ini, pasangan kita ini adalah teman curhat, ya.
ya. Teman berbagi cerita. Nah, teman berbagi emosi kita. Berbagi beban. Ya, berbagi beban. Bukan orang lain, ya. Bukan orang lain. Bukan juga orang tua dan mertua. Apalagi Bapak Ibu tetangga. Bukan tetangga, bukan teman kita berbagi emosi, curhat-curhat. Bukan tetangga. Apalagi mantan, gitu ya. Mantan masa lalu. Ya, kata nenek ini Bahaya. ya. Bisa korslet. Kalau teman mantan masa lalu kita jadikan tempat kita berbagi curhat segala macam itu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, keintiman itu perlu dibangun dalam pernikahan kita. Setiap hari kita perlu membangun keintiman dengan pasangan kita. Nah, pasangan kita ini adalah teman seperjalanan kehidupan kita, bukan orang lain. Baik dalam suka dan duka ya. Baik dalam suka dan duka, jangan sukanya doang, dukanya. Nah, kita harus nikmati bersama-sama. Nah, yang kedua, tujuan pernikahan yang kedua adalah kemitraan, Bapak Ibu ya, atau partnership ya. Nah, jadi pasangan kita ini bukan hanya sebagai status suami atau istri ya. Pasangan kita bukan hanya sebagai sebatas status suami atau istri, tapi pasangan kita ini adalah partner kita dalam membangun kehidupan. Partner kita, bagaimana kita menyelesaikan setiap persoalan. Partner kita ya, seperti tadi Pak Pinang katakan, bagaimana kita melewati suka dan duka ya. Ketika ada sakit penyakit datang, badai datang yang tiba-tiba, yang tidak badai itu nggak pernah datang permisi, tapi tiba-tiba partner kita ini adalah tempat kita bersama-sama melewatinya ya. Bapak Ibu, seperti moto pelayanan bijak ya, ada yang sudah pernah ikut kelas pelayanan bijak? Wanita bijak, bagus bijak. Ya, wanita bijak. Kelas ini bagus banget ya, sama dengan kelas permata ya. Jadi saya himbau ibu-ibu yang belum mengikuti kelas permata, ayo ikuti kelas permata supaya hidupmu dipulihkan. Haleluya. Kemenangan ya. Moto pelayanan wanita bijak itu adalah muridnya Kristus dan mitranya pria sejati. Ini pria sejati saya. Haleluya. Ya, ini wanita bijak saya. Ya. Jadi suami saya ini adalah partner saya untuk bekerja sama dalam setiap aspek kehidupannya, kehidupan rumah tangga kami. Baik suka, baik duka, dia adalah mitra terbaik yang Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, yang ketiga, tujuan pernikahan adalah kesenangan, Bapak Ibu ya. Tentunya ya, waktu kita tentunya setiap kita kalau menikah kita ingin happy married ya. Betul. Ada nggak mau menikah pernikahannya sedih-sedih gitu, diwarnai kesedihan? Ada nggak? Coba angkat tangan. Penuh air mata, gitu, air hidup. Bahagia, senang, happy married gitu ya. Nah, tapi kesenangan di sini berarti sukacita. Kesenangan di sini artinya sukacita, kebahagiaan rohani, emosional dan jasmani yang Allah ciptakan dalam ikatan pernikahan. Ya, jadi kesenangan di sini bukan kesenangan yang egois, Bapak Ibu ya, tetapi kebahagiaan karena memberi diri kita. Ya, kita mengasihi pasangan kita dengan sepenuh hati kita. Ya. Ibu-ibu katakan, aku mengasihi engkau dengan sepenuh hatiku. Peluk suamimu dengan mesra. Oke. Nah, bagaimana membangun kesenangan dalam pernikahan, Bapak Ibu ya? Suami istri, bagaimana membangun kesenangan dalam pernikahan? Suami istri jangan sibuk sendiri. Ya. Jangan sibuk dengan hobi dan kesenangan sendiri. Jangan di tempat sibuk tidur itu TikTokan terus gitu ya. Scroll, main HP gitu ya. Nah, jangan sibuk. Seperti itu membangun kesenangan. Nah, kita perlu membangun kesenangan dalam berbagai hal gitu ya. Misalnya, kita bisa menikmati waktu bersama berdua saja, nongkrong di pojok-pojok, di warteg gitu ya. Berdua saja tanpa ada anak-anak ya, nggak perlu di tempat yang mahal. Kemudian kita bisa ngobrol, curhat. Kemudian kita mengasihi suami kita dengan pamrih, tanpa pamrih. Maksud saya. Maaf, bukan curhat, bukan isi hati ini ya. Mengasihi, percayalah saya nggak mengasihi suami saja. Ya, jangan mengasihi tanpa pamrih. Maksudnya ada uang abang saya, tidak ada uang abang melah. Ya, itu kata ibu-ibu. Nah, kemudian kita dapat menerima kelemahan pasangan kita. Apapun kelemahannya, kita dapat menerima dan kita tetap setia. Gitu ya. Jangan karena dia ada banyak kelemahannya, nah kita
tidak setia lagi gitu. Nah, hubungan jasmani, nah ini juga kesenangan seperti apa, membangun kesenangan seperti apa ya, Bapak Ibu yang sudah dalam pernikahan gitu ya, adalah hubungan jasmani gitu ya, hubungan intim Suami istri yang kudus. Ini kan hanya bisa dinikmati kalau sudah menikah ya, kalau sudah menikah. Jadi hubungan jasmani yang kudus yang bisa dinikmati suami dan istri, yang hanya bisa dilakukan yang bagi yang sudah menjadi pasangan suami istri, dapat dilakukan dengan penuh kasih gitu ya, dan saling menghormati. Jadi bukan sebagai keterpaksaan atau kewajiban. Mak-mak sering gitu ya. Gitu ya. Bukan, tapi jangan juga ya, bukan menjadikan pasangan ini sumber kepuasan diri kita gitu. Ya jangan, tapi kita perlu membangun kesenangan berdua ya, dengan rela hati. Nah, selain itu kita juga perlu membangun kesenangan dalam melayani bersama-sama ya, melayani Tuhan, karena itu panggilan tertinggi dalam kehidupan manusia adalah ketika dia menyerahkan hidupnya melayani Tuhan, dipakai Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, suami istri jangan juga mencari kesenangan di luar pernikahan. Bahaya, selingkuh, pornografi dan lain-lain. Jangan mencari, tapi carilah kesenangan dengan pasanganmu. Yes. Ya, nikmati rekreasi dengan pasanganmu, bukan dengan orang lain. Nah, kesenangan dalam pernikahan adalah tanda bahwa hubungan itu sehat, saling menghormati dan saling melengkapi. Nah, apa tujuan pernikahan yang keempat? Adalah reproduksi ya. Reproduksi yaitu melahirkan anak-anak ilahi. Tapi tujuan reproduksi ini bukan hanya melahirkan ya, tapi juga mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dalam takut akan Tuhan ya, hidup dalam kebenaran. Nah, yang terakhir tujuan pernikahan adalah pembentukan karakter ya. Nah, Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, dalam pernikahan Bapak Ibu ya, coba siapa yang paling menajamkan kita? Siapa yang paling ampuh menajamkan kita kira-kira? Tetangga atau siapa? Kalau saya istri saya. Kalau saya suami saya juga ya. Tentunya yang paling menajamkan kita adalah pasangan kita, walaupun anak-anak juga menajamkan Coba kita sebentar ya. Bapak Ibu kan nggak berani marahin saya kan? Kalau istri saya berani marahin saya. Teruskan. Sama kayak tukang potong rambut ya. Bapak Ibu berani nggak pegang kepala presiden? Nggak berani kan? Tukang pangkas berani ngobok-ngobok kepala presiden. Nah, itu dia. Berarti dia lebih hebat dari presiden. Nah, tentunya pasangan kita ya. Jadi ketika kita bergesekan ya Bapak Ibu, seperti dua bilah besi gitu ya, saling menajamkan. Apa sih tujuannya gitu ya kita menajamkan itu? Yaitu supaya kita menjadi kinclong gitu ya. Kita menjadi kinclong, menjadi pribadi yang lebih sabar, dewasa, kuat dalam iman, sehingga pernikahan kita bahagia dan kita bisa saling melengkapi ya. Nah, jadi tapi gesekan yang kita alami ini, yang kita hadapi ini bukan untuk melukai Bapak Ibu ya. Perhatikan, ingat, kalau ada gesekan antara suami istri bukan untuk melukai, tetapi untuk membentuk dan memperindah karakter kita ya. Nah, kemudian yang keenam adalah tujuan pernikahan merefleksikan hubungan Kristus dan jemaat gitu ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 mengatakan, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri memberikan hormat atau respect kepada suami, menghormati suami. Nah, tujuan pernikahan bukan hanya untuk bahagia bersama ya, tetapi supaya suami istri itu hidupnya menjadi cermin kasih Kristus dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita ya. Nah, yang ketujuh, tujuan pernikahan dalam pernikahan adalah memberikan warisan ilahi, God's legacy ya, kepada anak-anak kita. Anak-anak kita Bapak Ibu ya akan belajar ya, bagaimana akan belajar pernikahan dari bagaimana hubungan pernikahan orang tuanya ya. Sebenarnya memang tidak ada sekolah. Wah, saya lihat Pak Henry. Salam Pak Henry. Ya, orang jauh. Nah, memang tidak ada sekolah pernikahan ya.
Tapi memang di sekolah pernikahan nggak ada, tapi memang ada bimbingan pranikah nanti ya bagi orang yang mau menikah. Tetapi lewat pernikahan kita ya, anak-anak kita bisa mewariskan nilai-nilai bahagia kepada, kita bisa mewariskan nilai-nilai bahagia kepada anak-anak kita, keturunan kita. Anak-anak kita bisa belajar bagaimana sih papa mama ketika ada konflik, bagaimana papa mama menyelesaikan masalah, bagaimana sih papa mama ketika ada badai, ada sakit penyakit ya, seperti kami ya, banyak sekali tahun ini badai yang kami alami berturut-berturut, tapi kami tapi bagaimana anak-anak kami dapat melihat bagaimana kami menghadapi badai itu. Nah, itu adalah warisan, legacy kepada anak-anak kami. Warisan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata ya. Jadi teladan itu lebih berbicara. Nah, yang kedelapan adalah tujuan pernikahan memuliakan pencipta kita. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tujuan pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi ya, tapi bagaimana melalui kehidupan pernikahan kita Allah dimuliakan. Tuhan melihat, orang lain melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi waktu kalau kita baca Kejadian 2:20 dikatakan begini, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi gini Bapak Ibu, wanita ya, istri saya ini atau wanita itu diambil dari tulang rusuk, bukan tulang rusak Bapak Ibu. Tulang rusuk. Kenapa bukan tulang kepala? Keras Pak. Keras. Kalau dia tulang kepala Bapak, dia kan mendominasi suaminya. Dia merasa lebih hebat dari suaminya. Dan perempuan, ibu-ibu yang mendominasi suami, kalian tidak akan bahagia. Men? Kenapa pula bukan tulang kaki? Kalau tulang kaki saudara, dia kan direndahkan terus, betul apa enggak? Diinjek-injek, betul apa enggak saudara? Sekalipun wanita itu lemah badannya Bapak Ibu, tetapi ada juga wanita badannya kekar saudara, tapi umumnya wanita badan lebih lemah, betul Bapak Ibu? Itu bukan untuk diinjek-injek Bapak Ibu, tetapi untuk dikasih. Katakan amin saudara. Amin. Tetapi Tuhan gini, mengambil tulang rusuk, tulang sebelah kiri. Makanya kalau ada kurang satu nih. Saya dulu 28 tahun baru ketemu tulang rusuk saya, istri saya. Tidak jauh-jauh, tetangga saya saudara. Keliling Indonesia. Ternyata tetangga saya dan murid saya waktu remaja saudara, waktu saya guru sekolah. Kenapa tulang rusuk Bapak ya? Supaya sepadan. Ya, amin. Partner. Ya. Justru kesetaraan. Justru di dalam kesepadanan dan kesetaraan itu wanita diminta untuk tunduk dan respek sama suaminya. Amin saudara. Amin. Dan justru juga sekalipun dalam kesetaraan kita belajar sebagai suami juga untuk mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Katakan amin saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu ya, kasihlah istrimu. Amin. Ya, tidak boleh meremehkan. Tidak boleh remehkan istrimu. Katakan amin. Amin. Kasih dia duit. Amin. Jangan cuma dikasihi, tetapi dikasih ini juga ada uang di dalam. Saya katakan, ibu-ibu senang nggak Bapak Ibu kalau dikasih uang? Senang. Senang atau senang banget? Senang banget. Pasti Bapak Ibu. Karena wanita itu adalah untuk dikasihi. Katakan amin saudara. Amin. Nah sekarang kita pada waktu gini Bapak Ibu, pada waktu Adam dan Hawa Bapak Ibu, waktu Adam tidur, diambillah tulang rusuknya, betul Bapak Ibu. Kemudian dibentuklah manusia, seorang wanita. Maka dibawalah dia kepada pria. Tiba-tiba kata Adam, nah ini dia ini, tulang dari tulangku, daging dari dagingku.
Kalau bahasa sekarang sebenarnya wow. Wow, man, katanya saudara. Woman. Wow. Woman. Pertanyaan saya gini, kalau saya sampai hari ini beli istri masih wow terus nih. Wow, bukan we. Bukan wih. Bapak masih wow nggak lihat istrinya? Wow. Coba lihat yang datang suami istri bilang lihat istrinya. Wow. Wow atau we gitu. Ih, takut. Masih ada semangat nggak? Masih bergairah nggak lihat pasanganmu? Amin. Kok saya? Amin. Amin apa amin, Bapak Ibu? Matthew Henry bilang begini. Eve was made from Adam's side to show that marriage is a union of equals working as one. Jadi gini saudara, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Amin saudara. Apa? Untuk memperlihatkan bahwa pernikahan itulah kesatuan antara dua makhluk yang sama, memiliki kesamaan, equal. Amin saudara. Dan mereka akan berjalan dalam satu kesatuan. Jadi sebenarnya waktu kita menikah, pria itu kita temukan tulang rusuk kita yang menopang kita. Kita bisa berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ya kepada Kejadian 2 ayat 24 yang berkata tadi, laki-laki akan meninggalkan to leave ayah dan ibunya dan bersatu to cleave dengan istrinya, atau seorang wanita akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan suaminya. Nah, bagaimana kita akan melihat biblical principle of to live ini Bapak Ibu ya. Ya, kita akan melihat ya. Nah, ini pada waktu bersatu Bapak Ibu ya, pada waktu kita bersatu dengan pasangan kita ya. Nah, kita itu bukan ya. Oh, ini terbalik ya? Benar ya? Masih nah, kelihatan. ketika kita bersatu kepada pasangan kita ya, kita bukan to compete. Ini compete, ini bersaing Bapak Ibu ya. Ketika saya bersatu dengan suami saya tidak bersaing dengan suami saya tidak compete dengan suami saya ya, tetapi saling melengkapi, to complete ya. To complete. Ketika kami bersatu, kami bukan compete, tapi kami to complete ya. Maksudnya saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, jadi Bapak Ibu ingat, pasangan kita itu bukan saingan kita ya, bukan compete, bukan kesaingan kita. Nah, tapi untuk kita melengkapi. Nah, ya. Selanjutnya ya. Nah, kita lihat dari komplit dan komplit ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya Tuhan menciptakan, mendesain ya suami dan istri itu untuk menjadi satu, saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi gitu ya. Nah, ketika to complete ini menjadi to compete ya, menjadi bersaing, apa yang hilang kira-kira Bapak Ibu? Tulisan compete dan complete ini. Apa hilang Bapak Ibu? Huruf L yang hilang ya. Ketika kita bersaing, maka huruf L yang hilang. L ini melambangkan love. Iya. Kasih. L itu adalah love atau kasih ya. Jadi kenapa Tuhan tidak ingin kita saling kenapa Tuhan ingin kita saling melengkapi? Kenapa? Itu tujuan Tuhan. Tapi kenapa kita bisa menjadi persaingan? Ya. Terjadi persaingan di pernikahan kita karena kita kehilangan kasih love ini, ya, huruf L ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, huruf L yang berbicara tentang love. Ya memang pada waktu kita pacaran Bapak Ibu ya, kita jatuh cinta, ya kan? Ya, kita jatuh cinta kepada pasangan kita. Tetapi setelah menikah Bapak Ibu, supaya L-nya ini tidak hilang, love-nya ini tidak hilang, kita perlu membangun cinta setiap hari. Yang setuju katakan amin. Jadi selalu ada kasih, ada love di tengah-tengah keluarga kita ya. Nah, Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 mengajar kita tentang kasih ya, bahwa kasih itu sabar. Bagaimana kasih itu sabar? Ketika kita berbeda pendapat dengan pasangan kita, memang kadang-kadang bisa muncul nada yang tinggi. Ya. Do gitu ya. Do ya apa sih? Langsung keluar tanduknya. Nah, bisa jadi kesabaran kita mulai hilang. Nah, akhirnya bukan lagi menjadi komplit ya.
bukan lagi menjadi komplit, tetapi berubah komplit. menjadi komplit. Iya. Kita yang mencabut huruf L dari komplit ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, berubah menjadi komplit ya. Kemudian apalagi kasih itu? Kasih itu murah hati. Murah hati artinya kita rela menolong, termasuk kepada kita rela membantu kepada keluarga pasangan kita ya yang butuh bantuan, mungkin uang seperti itu. Kita rela, kita murah hati gitu ya. Jadi dalam pernikahan itu, kasih yang murah hati itu tidak ada istilah keluargaku dan keluargamu, tapi adalah keluarga kita. Ya. Kemudian kalau kita menolong keluarga kita itu, kita harus sepakat Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak sepakat dalam menolong membantu keluarga pasangan kita atau keluarga kita, maka akibatnya kita akan diam-diam, sembunyi-sembunyi menolong ya. Nah ini akan jika bisa terjadi bom gitu ya. Nah kemudian kasih itu apa? Kasih itu tidak cemburu, artinya kita percaya tidak ada kecurigaan yang berlebihan gitu. Kemudian kasih yang tidak cemburu itu bangga kepada keberhasilan pasangan kita. Tapi bisa cemburu nggak kira-kira? Boleh nggak cemburu sama pasangan? Boleh. Tapi istilah bilang jangan berlebihan gitu ya. Karena cemburu tanda cinta katanya. Ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Nah, bener lah. Kemudian tidak cemburu itu kita mendukung pasangan kita. Nah, kemudian dikatakan kasih itu dalam 1 Korintus tadi, kasih itu tidak sombong. Ya, tidak sombong artinya tidak ada di antara kita yang merasa kita lebih pintar, kamu nggak bisa apa-apa, atau kita mungkin ya misalnya dua-dua bekerja, kita membanding-bandingkan penghasilan. Sehingga ketika ada yang penghasilannya lebih tinggi gitu ya, dia sembunyikan nih sebagian penghasilannya, gajinya. Ini loh, cuman ini gajiku, padahal uang laki-laki katanya, uang perempuan. Nah, kemudian kasih itu tidak sopan, artinya tidak mempermalukan atau ngomongin kelemahan pasangan kita kepada orang lain ya. Nah, baik itu kepada keluarga gitu ya, kita nggak omongin kelemahan pasangan kita, atau kepada teman. Nah, ketika kita ngomongi pasangan kita kepada orang lain, artinya kita juga sedang mencoret diri kita sendiri ya. Karena apa? Karena kita ini sudah menjadi satu Bapak Ibu ya dengan pasangan kita. Kalau kita menceritakan kelemahan pasangan kita, kita sedang mencabut L dalam kata komplit itu menjadi komplit ya. Kita menjadi bersaing gitu ya. Oke. Nah, kemudian apalagi kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, dalam perjalanan pernikahan bisa saja ya satu hari kita saling salah, tapi jangan menyimpan kesalahan pasangan kita. Ingat, firman Tuhan berkata ya, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Kira-kira yang paling sering nyimpan kesalahan pria atau wanita kira-kira ya? Wanita atau pria? Jadi ingat, segera diselesaikan dengan cara sesama. Amin Bapak Ibu, dalam tempo yang singkat-singkatnya. Nah, kemudian kasih itu tidak memegahkan diri ya. Memegahkan diri ya sama seperti tadi, sombong, merasa lebih hebat, merasa gajinya lebih tinggi, sehingga kalau gajinya lebih tinggi, oh ini kan uangku lebih banyak, aku bebas melakukan, saya harus ngatur gitu ya maksudnya gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam keluarga kita perlu menetapkan siapa yang mengatur uang dalam keluarga ya. Karena dalam pernikahan uang itu tidak ada lagi uangmu, uangku, uangku. Tidak ada seperti itu. Atau gini, uangmu, uangku. Tapi yang ada dalam pernikahan adalah uang bersama gitu ya. Jadi nggak boleh pisah harta ya? Nggak boleh pisah harta ya. Dalam pernikahan Kristen tidak ada pisah harta ya. Karena dia merasa duitnya lebih banyak nih, atas nama aku aja semua. Pisah harta gitu. Nggak ada kayak gitu. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling boros? Suami atau istri, Bapak Ibu? Kira-kira siapa ya? Suami. Paling hemat siapa? Oh, istri. Kalau udah masuk susah keluar ya.
Oke, nah kemudian kejadian ayat 24 berkata laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Maka ini berbicara tentang namanya prioritas, Bapak Ibu. Ya. Kita perlu tahu prioritas di dalam rumah tangga kita yang utama selain Tuhan yang terutama. Maka prioritas di tengah keluarga kita, pernikahan kita adalah pasangan kita. Kemudian yang kedua, anak-anak kita. Jangan dibalik, anak-anak kita yang prioritas, pasangan yang belakangan gitu. Yang utama adalah pasangan, kemudian anak-anak kita. Ya, lanjut Pak. Lanjut, Pak. okay. Ya. Sebenarnya anak adalah berkat Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi hubungan suami istri adalah fondasi keluarga. Ya. Anak memang berkat Tuhan, tapi sebagai fondasi keluarga adalah suami istri. Jika pasangan kita diabaikan karena kita terlalu fokus kepada anak-anak, gitu ya, hubungan keluarga bisa retak. Tapi memang kenyataannya lebih banyak ya. Kita lebih mengutamakan anak daripada pasangan kita ya. Nah, kita harus bertobat untuk itu ya. Nah, kemudian apalagi? Tetap menghormati orang tua dan peduli kepada orang tua. Sekalipun kita pergi meninggalkan keluarga kita bersatu dengan pasangan kita, kita tetap harus menghormati orang tua dan peduli kepada orang tua kita. Karena hukum yang kelima berkata, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Percayalah Bapak Ibu, ketika engkau menghormati orang tuamu, sudah tua, kau tetap memperhatikan kebutuhannya, maka pasti baik keadaannya. Saya sudah membuktikan 1000% Bapak Ibu. Jadi jangan abaikan orang tua kita, ya anak-anak, jangan abaikan orang tuamu, ya apalagi kalau sudah tua ya. Nah, bagaimana engkau tidak mengabaikan orang tuamu? Engkau kunjungi ya orang tua atau mertua ya secara berkala. Jadi ingat, prioritas kita adalah setelah Tuhan adalah pasangan dan anak, kemudian anak. Nah, Bapak Ibu ya, saya mau kasih ini Pak, tolong Pak. Oke. Saya mau kasih ilustrasi. Coba ya, tangannya, ayo semuanya ya, biar ingat. Kalau praktek itu pasti ingat, nyantel di kepala ya, daripada ngomong. Nah, coba tangannya gini, yang tengah, jari tengah ini ditekuk ke dalam. Nah, ini ditempelkan ya. Nah, seperti ini ya. Jari manis dengan jari manis. Oke. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, coba ini jari jempolnya dipisah. Bisa? Nah, jempol ini melambangkan orang tua kita, ya. Artinya nanti suatu saat kita pasti berpisah dengan orang tua kita. Kita akan berpisah dengan orang tua kita. Ya, ketika kita menikah, kita tinggalkan orang tua kita. Atau ketika orang tua kita sudah menua, dia akan kembali ke rumah Bapa di surga. Ya. Kita akan berpisah, ya. Nah, kemudian, ya, ini telunjuk. Bapak Ibu coba gerakkan. Ya, bisa nggak? Nah, telunjuk ini melambangkan saudara kita, kakak adik kita, ya. Ini kakak adik kita. Nah, satu hari pun kita akan berpisah dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan abang kita, whatever namanya. Nah, kita akan tinggalkan mereka. Mungkin dia akan pergi bekerja di luar kota, atau mungkin akan berumah tangga. Kita akan berpisah. Nah, jari kelingking, Bapak Ibu, coba ini gerakan, bisa nggak? Bisa. Nah, jari kelingking ini melambangkan anak-anak kita. Ya, satu hari pun kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan menikah, Bapak Ibu ya. Ya, tidak bisa anak kita selalu bersama kita, dia akan menikah. Nah, sekarang ya, terakhir, coba engkau gerakkan jari manismu, tempat cincin nikahmu. Coba, bisa? Ayo, coba. Bisa? Yang kuat, coba diulangi. Bisa nggak? Nggak bisa? Ini, nah coba, bisa nggak? Coba perintahkan dalam nama Yesus, bisa nggak? Jempol bisa, telunjuk bisa, kelingking bisa. Kenapa jari tengah nggak bisa? Jari manis. Nah, jari manis ini melambangkan pasanganmu, suami istri. Ya, kenapa tidak bisa dilepaskan? Karena suamimu, karena istrimu adalah orang yang bersama-sama dengan engkau seumur hidupmu, ya. Oleh karena itu Tuhan
mendesain. Kita tidak bisa berpisah apapun alasannya. Ya, apapun alasannya, suami istri tidak bisa berpisah. Ini Amen. buktinya Tuhan sudah mendesainnya. Ya. Oke. Nah, mari katakan bersama-sama Bapak Ibu, pasangan saya tetap bersama saya selama-lamanya seumur hidup saya. Yang percaya, yang mau katakan Amin. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bahwa pada waktu seorang pria atau wanita meninggalkan ayah ibunya, betul Bapak Ibu? To live. Dan untuk apa? Untuk bersatu. Sekarang kita lihat apa sih prinsip Alkitabnya tentang bersatu, Bapak. Bersatu atau hubungan suami istri membutuhkan komitmen. Amin, saudara? Amin. Komitmen. Komitmen dalam apa? Menghormati perjanjian atau covenant. Ada level yang namanya promise, Bapak Ibu. Promise itu janji anak-anak. Betul Bapak Ibu? Setelah besar dia jadi apa? Komitmen. Betul Bapak Ibu? Tapi di atas komitmen ada covenant. Itu perjanjian yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, sekarang kenapa sih perlu komitmen dalam keluarga, Bapak Ibu? Kalau kita lihat sekarang bahwa banyak sekali namanya hubungan-hubungan yang tidak ada komitmen. Namanya ada HTS, hubungan tanpa status. Ini udah punya suami, ini punya istri, mereka jalan bersama, tidur bersama, nanti pulang ke rumah. Tapi ada juga teman tapi mesra, TTM. Udah punya suami, punya istri, terus punya teman gitu ya, malah lebih mesra dengan orang lain daripada suaminya. Kata nenek berbahaya. Apalagi kumpul kebo kumpul. Tetapi saudara, ada di daerah dua ada namanya kawin kontrak, Bapak. Ya, kawin kontrak. Dia berdatang ke Indonesia gitu ya, setahun 2 tahun kontrak, tanda tangan kontrak. Setelah selesai kontrak, pergi tinggalin saya. Ini semua bertentangan firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Kekristenan itulah kontrak selama-lamanya, seumur hidup kita. Nah, makanya suami istri tidak boleh bercerai. Ya. Nah, Markus 10 ayat 2, ada seorang Farisi ya bertanya selanjutnya bertanya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Apakah suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Nah, memang kita semua banyak orang tahu ya bahwa pernikahan Kristen itu tidak boleh bercerai. Semua orang tahu. Ya. Tapi kenapa masih ada orang Kristen bercerai? Ada nggak orang Kristen bercerai? Ada, ya. Ya. Nah, ingat bahwa perceraian itu Bapak Ibu bukan terjadi secara tiba-tiba. Nggak ada perceraian itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Ya. Nah, jadi ada stepnya ketika orang memutuskan untuk bercerai ya. Nah, ada 5 step ya. Mungkin ya, yang pertama ya, pikiran sebelum dia memutuskan bercerai. Di dalam pernikahan gitu ya, pada awalnya memang ketika ada konflik gitu ya, memang tidak pernah terpikirkan kita untuk bercerai. Ketika awal menikah tidak pernah dong, pasti ya orang menikah itu nanti aku bercerai tahun sekian. Tidak ada orang yang pernah berpikir untuk bercerai gitu ya. Nah, kemudian tetapi dalam perjalanan nikah ada konflik-konflik lagi yang datang gitu ya. Nah, pada awalnya dia tidak pernah berpikir untuk bercerai gitu ya. Maka kemudian waktu dia tidak menjaga pikirannya dengan segala kewaspadaan, nah bisa terpikir dia ketika ada konflik itu dia bisa berpikir, semoga aku tidak bercerai. Konflik ini semoga dengan konflik ini kami tidak bercerai. Nah, meningkat lagi karena dia menaruh pikiran cerai ya dalam pikirannya. Nah, kemudian tadi tidak terpikirkan, sekarang menjadi semoga tidak bercerai. Nah, kemudian setelah konflik tetap pasti ada, Bapak Ibu ya. Mungkin konflik yang lama atau konflik yang sama atau mungkin konflik yang baru. Nah, ketika cerai-cerai itu ada dalam pikirannya, dia tidak menjaga pikirannya dengan kewaspadaan. Nah, akan timbul dalam pikirannya, ada pertimbangan dalam pikirannya. Mungkin perceraian ini menjadi jalan keluar ya. Jangan-jangan kalau aku bercerai, ini jalan keluar bagi kami. Nah, itu kenapa
orang bisa ada kemungkinan untuk bercerai orang Kristen karena pikirannya tidak dijaga. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian yang keempat gitu ya, tambah lagi dalam perjalanan pernikahannya ada rubah-rubah yang datang dalam rumah tangganya. Nah, kalau tadinya mungkin perceraian menjadi jalan keluar, nah akhirnya dia ada timbul pikirannya bahwa kayaknya perlu dipikirkan perceraiannya. Kayaknya perceraian perlu dipikirkan. Makanya Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita lelah menghadapi persoalan hidup kita gitu ya. Kemudian kita berpikir bercerai itu lebih baik gitu kan. Kita berpikir mungkin kalau saya bercerai dia bisa lebih bahagia, saya pun lebih bahagia. Nah, ini sering saya lihat ya di sosial media saya kalau scroll TikTok gitu, banyak artis-artis yang paling viral yang akan bercerai ya, yang memiliki podcast yang luar biasa gitu ya, close door tuh gitulah ya kira-kira ya. Nah, mereka tuh mengeluarkan statement, mereka akan bercerai. Mereka mengatakan bukan kami tidak saling mengasihi lagi, kami saling mengasihi, tapi mungkin dengan bercerai dia akan lebih bahagia, saya lebih berbahagia. Nah, dengan pikiran seperti itu bisa akhirnya kita bisa berpikir bercerai. Kalau itu ada terus dalam pikiran kita, cerai yang terbaik, maka akhirnya kita sungguh-sungguh bercerai gitu. Oleh karena itu perlu kita latih pikiran kita supaya bercerai itu dijauhkan dari pikiran kita. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, kenapa ya? Jadi 5 step ini Bapak itu. Jadi enggak ujuk-ujuk, saudara. Kenapa bisa sampai kepercayaan? Karena Amsal 4:23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Amin, saudara. Segala sesuatu yang kita pikirkan terus menerus, saudara, kita akan pasti lakukan. Yeah. Makanya saudara, jaga hatimu segala kewaspadaan. Nah, saya mau teruskan gini, saudara. Kalau saudara lihat nanti di Yohanes 14 Yohanes 13-14, saudara, itu berbicara tentang perempuan yang Samaria. Ingat saya cerita saudara? Bahwa dikatakan begini, barang siapa waktu dia ketemu Yesus, saudara, Yesus berkatanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup kekal. Kemudian pada ayat ke-16 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, datang ke sini, saudara. Pertanyaan saya, kenapa sih Yesus suruh manggil suaminya, saudara? Sebenarnya problem utama dari perempuan Samaria ini adalah ketidakpuasan, saudara. Maka tadi Yesus berkata, barang siapa minum air ini, dia akan tidak haus. Maka dia bilang, Tuhan, aku mau minum itu. Tetapi Yesus bilang gini, saudara, panggillah suamimu. Lalu perempuan berkata, aku tidak punya suami. Kata Yesus bilang begini, benar katamu itu. Suamimu yang sekarang pun bukan suamimu. Kau sudah punya 5 suami, ya, sudah punya 5 suami, tetapi suamimu yang sekarang pun bukan suamimu. Kenapa, Bapak? Dia pikir begini, Bapak Ibu. Blaise Pascal bilang begini, Bapak Ibu. Ini ibarat laki-laki, soalnya ini perempuan ya. Coba tekan keluar. Ya. Jadi gini, Blaise Pascal bilang begini, bahwa di dalam setiap hati orang, saudara, ada namanya inner chamber, saudara. Ya, inner chamber, yaitu ada satu lubang dalam hidup dia. Bahwa lubang ini, saudara, tidak bisa diisi oleh apapun yang bisa memuaskan kita. Seperti perempuan tadi, saudara. Dia mungkin suaminya pertama dia gak puas. Dia merasa kosong dalam hidup dia. Dia pikir kalau aku dapat suami kedua aku akan lebih baik. Dia ambil suami kedua. Lebih baik gak? Tidak. Ambil suami yang ketiga. Lebih baik apa enggak? Tidak. Suami keempat, suami kelima, Salomo sampai 1000 istrinya. Bang Roma bilang terlalu. Satu aja kagak habis-habis sampai hari ini. Jadi gini, saudara, ini adalah karena ketidakpuasan, Bapak Ibu. Ketidakpuasan. Misalkan kita satukan suami istri gini, saudara ya, masih ada lubangnya.
Lubang ini hanya bisa diisi oleh Kristus. Nah, hanya bisa diisi oleh Kristus. Tidak ada kekayaan, jabatan, saudara. Inilah bahkan seperti air yang hidup tadi. Perempuan tadi tidak pernah haus tidak pernah cukup. Satu suami, kekayaan pun tidak cukup, sehingga hanya Kristus yang bisa mengisi hati kita. Jadi dia bilang, aku puas. Amin, saudara. Aku puas. Dengan satu istri cukup. Amin, saudara. Tidak ada lagi bolongannya, saudara. Dipersatukan ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita satu sama lain. Hanya maut yang bisa memisahkan kita, saudara. Amin, saudara. Tertutup, saudara. Suatu kali gini, Pak. Ada satu cerita begini. John Maxwell, saudara. Dia ahli luar biasa, terkenal di seluruh dunia. Selesai seminar gitu ya, kemudian orang bilang sama John Maxwell, boleh nggak kami mau bertanya sama istrimu, bukan sama kamu? Ya boleh, katanya kan, saudara. Boleh bertanya sama saya. Apa pertanyaan? Kemudian orang-orang naik sama istrinya. Ibu, saya sih nggak manggil gimana lah. Ibu, kira-kira apakah kamu bahagia nggak dengan John Maxwell? Kira-kira menurut saudara bahagia nggak istrinya karena John Maxwell? Bahagia, pasti orang terkenal. Tetapi jawabannya mengejutkan. Saya tidak bahagia menikah dengan John Maxwell. Orang pada kaget semua. Kok bisa ya? John Maxwell begitu kaya, begitu terkenal, tetapi dia bilang, bukan karena nikah sama John Maxwell saya berbahagia. Karena kebahagiaan itu adalah tanggung jawab pribadi. Amin, saudara. Kebahagiaan, saya tidak bisa memaksa istri saya membahagiakan saya. Betul, Bapak Ibu? Kalau kita buat pasangan kita membahagiakan kita, kita tidak akan pernah bahagia. Betul, Bapak Ibu? Akan menuntut terus menerus. Jadi saudara, istrinya bilang gini, bahwa aku tidak bahagia, bukankah bahagia karena menikah sama Maxwell, tetapi aku bahagia karena Kristus mengisi hati saya. Amin, saudara. Jadi kebahagiaan saudara ditentukan bukan karena kekayaan, bukan pula karena kehebatan saudara, tetapi saudara seberapa saudara mau izinkan Kristus mengisi hati saudara. Siapa yang pengen Kristus mengisi hati? Izinkan dia mengisi saudara, maka saudara akan mengalami kebahagiaan. Nah, saya ambil contoh gini, saudara. Ini ibaratkan hidup kita, bejana hidup kita, ya. Ini adalah kasih, saudara. Kasih Kristus. Bocor terus, Bapak Ibu ya. Selama bejana hidupmu, kekayaan tidak bisa menampung di sini, tidak akan pernah puas. Seks tidak akan pernah puas. Semua nggak pernah memuaskan hidup dia. Bejana hidup kita bocor. Karena bejana hidupnya bocor, saudara. Ya. Doa saya gini, bejana hidup Bapak Ibu. Siapa yang bisa menutup bejana hidup Bapak Ibu semua? Tuhan Yesus yang bisa menjaga. Jadi di kampung begini, Pak. Ini Yesus ya menutup bejana kita. Undang Tuhan Yesus untuk undang Tuhan di dalam hidupmu, maka bejanamu akan penuh melimpah. Ya. Tidak ada yang tumpah lagi. Ya. Semuanya akan terus menghidupi saudara. Terus setelah engkau penuh, maka dari overflow, kau bisa mengasihi orang lain. Amen. Kau bisa mengasihi pasanganmu. Amen. Kau bisa mengasihi anak-anakmu. Amen. Kau bisa mengasihi gembalamu. Engkau bisa mengasihi mertuamu. Semua bisa dikasih. Kalau sudah puas, sudah penuh. Tetapi orang yang tidak penuh hidupnya, selalu menuntut terus. Satu nggak cukup,
kaya nggak cukup, semua nggak cukup. Tetapi kalau hidupmu sudah ditutup oleh Kristus, maka hidupmu akan berbahagia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, undanglah Tuhan Yesus untuk mengisi kekosongan hatimu. Undanglah Tuhan Yesus untuk mengisi bejanamu yang bocor. Dipastikan engkau tidak akan pernah menuntut orang lain memuaskan hidupmu, karena engkau sudah puas dengan kasih Kristus. Nah, ada namanya virus pernikahan, Bapak Ibu. Virus pernikahan itulah begini. Ketika kita berpikir gitu, pasangan kita akan memberikan kita bahagia, itu virus, Bapak Ibu. Itu virus paling berbahaya nih. Coba bilang sama-sama, saya tidak menuntut pasangan saya untuk membahagiakan saya. Amin. Kira setuju nggak pernyataan saya itu? Amin. Ya. Bahagiakan dong saya. Aku kan istrimu. Aku anak orang kaya loh. Orang kaya gimana gitu? Tetapi gini, ingat bahwa gini, kita tidak bisa menikah dengan harapan bahwa pasangan kita akan membahagiakan kita. Ya. Amin, saudara. Ini yang dialami oleh perempuan tadi, saudara. Perempuan Samaria, Yohanes 4 tadi. Bahwa dia harap pasangan membahagiakan dia. Ternyata enggak. Ganti lagi. Enggak, ganti lagi. Enggak, ganti lagi. Sampai Salomo 1000. Itu bukan satu RT itu, satu apa itu? Satu kecamatan. Kalau tambah anaknya, satu kabupaten. Saudara, makanya gini saudara ya, itu virusnya ya. Jangan harapkan pasangan membahagiakan kau. Katakan amin. Hanya Yesus, ya bilang sama. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Katakan amin. Amin. Nah, pasti kenal nih gembala kita ini. Dibilang begini, kekayaan, kedudukan, dan pasangan hidup tidak bisa memenuhi kekosongan hati kita. Amin, saudara. Kita untuk menjadi bahagia, hanya Yesus yang bisa melakukannya. Amin. Oh Bapak mungkin gini ya Pak, itu kan contohnya di di perjanjian baru lah, yang contoh-contoh lama. Betul Bapak Ibu ya. Ada nggak contoh sekarang yang begitu, seperti perempuan yang tadi yang tidak pernah merasa puas? Nah, lihat contoh ini Bapak Ibu. Ini siapa ini Bapak Ibu? Bill Gates. Orang kaya atau enggak? Orang kaya. Bukan cuma kaya, sangat kaya. Akhirnya apa? Bercerai, betul? Gak usah sebutin deh. Jeff Bezos, Johnny Depp. Ini luar biasa, orang semua besar, saudara. Semua di Indonesia pun banyak nggak berpisah begini, tapi mereka kaya. Banyak, saudara. Mike Tyson bercerai dengan istrinya. Whitney Houston. Siapa yang nggak kenal Whitney Houston? Tapi bercerai juga, saudara. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air hidup yang menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Amin, saudara. Ya. Siapa yang pengen kolamnya tidak bocor? Saya. Bagaimana caranya supaya kita menikmati pernikahan dengan baik, saudara? Mari kita lihat gambar ini, saudara. Nih. Awalnya hubungan dengan pasangan jauh, betul Bapak Ibu? Tetapi kalau sama-sama kita menuju Kristus, makin dekat atau enggak? Ya, makin dekat. Nyambung lagi makin dekat atau enggak? Makin dekat. Akhirnya nempel kayak perangko, nggak ada yang bisa misahin. Jadi selama saudara bertekad, berkomitmen semakin dekat dengan Kristus, maka dikatakan tadi pernikahan Kristen adalah merefleksikan kasih Kristus. Jadi semakin pasangan suami istri dekat dengan Tuhan, maka hubungan mereka juga semakin dekat. Seperti kalian lihat gambar itu, saudara. Bersatu. Jadi Pak Iri bilang gini, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat pula hubungan kita dengan pasangan kita. Siapa yang pengen dengan pasangan nempel kayak perangko? Dunia milik kita berdua. Yang lain ngontrak semua. Yang terakhir. Agustin berkata dalam sebuah bukunya, sudah dikatakan bahwa Tuhan gini telah membuat menjadikan kami, Engkau telah menjadikan kami ya Tuhan
Dan hati kami gelisah sampai kami menemukan peristirahatan dalam Tuhan. Jadi gini saudara, ternyata untuk menemukan damai itu ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara tidak akan temukan damai dimanapun. Saudara akan temukan di dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara muji ke depan. Bagaikan bejana. Kita naikkan bagaikan bejana.